Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Windarti Purwasi dan teman-teman saya. Yang di sini ada Isfira Shirley, di sini ada Hilmi Alfarid, dan di sini adalah Ariza Faras Raihan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebangkrutan PT 3 Pilar Sejahtera Food. Oke, saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan dari perusahaan 3 Pilar Sejahtera Food yang posisi letaknya ada di Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Untuk riwayat perusahaannya, yang pertama didirikan dari tahun 1999 yang produksi pertamanya adalah bihun jagung. Lalu tahun 1992 produk ini berkembang dan mempunyai perusahaan dan menjadi perusahaan terbatas, yaitu PT. Lalu pada tahun 2013 perusahaan ini mengalami kenaikan dan akhirnya go public. Lalu pada tahun 2017 perusahaan ini mengalami penurunan karena ada suatu penyebab, yaitu adanya pengoplosan beras bersubsidi, tapi di harga jualnya itu di harga yang mahal. Lalu untuk produknya bisa lihat sendiri di gambar. Lalu di sini saya menggunakan cara multivariat karena perusahaan ini adalah go public. Langsung saja ke laporan keuangannya. Jadi untuk perusahaan ini mengalami beberapa hal yang dimana dari tahun 2016 sampai 2019 ini mengalami penurunan. Dapat dilihat dari tabel, penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2017, yaitu mencapai nilai minus 9,80. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang lumayan mencapai nilai minus 3,13. Disusul dengan 2019 yang mengalami kenaikan yang lumayan juga mencapai nilai minus 0,83. Nilai-nilai tersebut kami dapatkan dari perhitungan analisis multivariat. Kemudian, hasil dari perhitungan analisis multivariat terdapat beberapa indikasi. Indikasi yang pertama adalah apabila ZI kurang dari 1,81 itu mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua adalah apabila ZI lebih dari 2,99 itu mengindikasikan kemudian indikasi yang bahwa perusahaan berpeluang apabila ZI kebangkrutan lebih dari 1,81 tetapi kurang dari 2,99 itu berarti kondisi perusahaan berada dalam area yang ambigu. Selanjutnya adalah mengenai analisis grafik Z-Score yang akan dijelaskan oleh teman saya. Grafik Z-Score merupakan grafik yang menunjukkan jumlah standar deviasi pada suatu nilai X yang berada di atas atau di bawah rata-rata, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan kinerja dan profit perusahaan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Berdasarkan grafik Z-Score dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Z-Score berada pada green area. Meskipun berada pada green area, namun nilainya sangat kecil, yaitu sebesar 1,58. Disusul pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang mengalami penurunan yang signifikan, di mana Z-Score berada pada red area. Penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar minus 9,80. Kemudian nilai Z-Score mulai membaik pada tahun 2018 dan 2019, yaitu 2018 sebesar minus 3,13 dan pada tahun 2019 sebesar minus 0,83. Bila dirata-rata secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019,
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik sehingga berpotensi mengalami kebangkrutan apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh perusahaan. Misalnya dengan mengeluarkan alternatif-alternatif strategi untuk memaksimalkan laba dan memperbaiki kinerjanya. Jika kita flashback ke belakang, penurunan kinerja dan profit perusahaan selama 4 tahun terakhir terjadi karena perusahaan terkena kasus pada bisnis berasnya dan juga manajemen keuangan perusahaan yang kurang baik. Pada tahun 2017, anak perusahaan TPS Food terbukti melakukan pengoplosan beras pada proses produksinya sehingga menyebabkan adanya perombakan pada manajemen perusahaan. Selain itu, pada tahun 2017, perusahaan juga tidak mampu membayar bunga obligasinya dan juga 4 anak perusahaannya gagal membayar utang yang sudah jatuh tempo pada Rabobank Internasional. Akhirnya, pada tahun 2017, perusahaan menutup bisnis berasnya sehingga mengalami kerugian sebesar 2 triliun rupiah. Padahal bisnis beras inilah yang menopang kinerja TPS Food. Karena adanya kasus pada bisnis berasnya dan juga manajemen keuangannya yang kurang baik, image perusahaan menjadi turun sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Oke, setelah itu ada kesimpulan. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA pada tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan setiap tahunnya. X3 atau laba dan X4 atau nilai pasar saham mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam menghadapi situasi ini, perusahaan harus mengantisipasi masalah dengan memaksimalkan kinerja perusahaan untuk meningkatkan laba. Pada tahun 2016, Z-Score PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk berada dalam gray area, namun profitnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Z-Score berada pada red area dengan tahun 2017 mencapai minus 9,80 yang menunjukkan adanya penurunan drastis. Tahun 2018 dan 2019 juga berada pada red area yaitu sebesar minus 3,13 dan 0,83. Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan, namun Z-Score masih berada di red area. Pada kondisi ini, perusahaan berpotensi besar mengalami kebangkrutan. Yang terakhir ada saran bagi investor, tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur PT TPS. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham TPS, kondisi makroekonomi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi pihak perusahaan harus membeli besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.